Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Dan yang terakhir, menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Nah, apa makna Rasulullah? Rasul artinya utusan. Kalau Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Dalil tentang Rasul Allah itu ada di surat Al-An'am ayat 6 yang artinya bahwa dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, ayat di atas itu menjelaskan tentang alasan Allah mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira untuk siapa? Kabar gembira yang dimaksudkan adalah menyampaikan janji Allah bagi orang yang menaati perintah Allah. Bagi mereka akan diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, memberikan peringatan kepada siapa? Ya, bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul itu adalah sama-sama manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, jalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat manusiawi lainnya. Nah, adapun perbedaannya Nabi dan Rasul, kalau Rasul itu adalah utusan Allah yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Akan tetapi kalau Nabi itu adalah utusan Allah yang mendapatkan wahyu, tetapi beliau tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, siapa saja Rasul yang kamu ketahui? Nah, Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25, yakni Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Setiap Rasul itu tidak hanya bertugas untuk menyampaikan risalah Allah saja, tetapi beliau juga mempunyai tugas untuk membimbing dan menjadi teladan bagi umatnya. Berikut ada beberapa tugas Rasul Allah. Yang pertama, menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam yang wajib kita sembah. Yang kedua, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan yang ketiga, menyempurnakan akhlak manusia. Rasul diutus dari golongan manusia. Nah, meskipun demikian, Rasul berbeda dengan manusia biasa. Rasul memiliki sifat maksum, yang artinya Rasul itu terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama dan terjaga dari dosa besar. Nah, sifat-sifat para Rasul dapat dilihat dari yang pertama, sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib, namanya juga wajib, berarti sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, sidik.
yang artinya benar. Benar dalam perkataan maupun perbuatan dan tingkah laku. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Seorang yang dipercaya dan tidak pernah berkhianat, baik sesama manusia maupun terhadap Allah. Yang ketiga, tabligh, yang artinya menyampaikan. Rasul tidak menyembunyikan hal-hal yang diperintahkan kepadanya. Dan yang terakhir, fatonah, yang artinya cerdas atau pandai. Rasul itu lebih pintar dan lebih mampu berdialog, mampu memberikan argumentasi yang dapat diterima oleh umatnya. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak mungkin terdapat pada diri Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tercela. Berikut sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, kidib, yang artinya dusta. Rasul itu selalu jujur, baik dalam ucapan, perbuatan maupun etikatnya. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Nah, Rasul menyampaikan seutuhnya wahyu yang mereka terima. Tidak mungkin dia tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman, yang artinya menyembunyikan. Bahwa Rasul itu menyampaikan wahyu tanpa ditambah maupun dikurangi sedikit. Dan yang terakhir, baladah, yang artinya bodoh. Semua Rasul itu memiliki kecerdasan dan kepandaian yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir ada sifat jais bagi Rasul, yang artinya sifat-sifat kemanusiaan. Sifat yang terdapat pada manusia secara umumnya, yaitu cara Nabi makan, minum, bekerja, berusaha, dan sebagainya. Nah, cara ini merupakan suri tauladan bagi umat. Nah, di antara sekian banyak Rasul, ada yang namanya Rasul Ulul Azmi. Apa sih Rasul Ulul Azmi itu? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Ulul Azmi itu artinya memiliki keteguhan hati. Berarti kalau Rasul Ulul Azmi ialah seorang Rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat dari berbagai rintangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyampai ajaran Allah. Hanya ada 5 Rasul Ulul Azmi. Siapa mereka? Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu termasuk Rasul Ulul Azmi sebab kesabarannya dalam menegakkan agama Allah di tengah penduduk yang menyembah berhala. Nabi Nuh diutus di negeri Armenia, akan tetapi selama berdakwah hanya sedikit di antara kaumnya yang mengikuti dan menerima dakwah Nabi Nuh. Sedangkan yang lain menolak. Kemudian Allah mendatangkan azab berupa banjir yang sangat besar. Nabi Nuh dan pengikutnya selamat setelah membuat bahtera. Yang kedua, Rasul Ulul Azmi kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga salah satu Rasul Ulul Azmi karena kesabarannya menghadapi umatnya dan Raja Namrud yang zalim. Nabi Ibrahim mendapat hukuman dari Raja Namrud dan pengikutnya setelah menghancurkan berhala sesembahan mereka. Akan tetapi dengan kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim selamat. Selain itu juga Nabi Ibrahim diuji bersama putranya, yakni Nabi Ismail. Yang ketiga, Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini termasuk juga Rasul Ulul Azmi sebab kesabarannya dalam menghadapi kaum Bani Israel. Nabi Musa juga dihadapkan pada Raja Fir'aun yang sangat zalim dan menentang Nabi Musa. Nabi Musa dan umatnya melarikan diri dari Raja Fir'aun dengan melewati laut yang terbelah. Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti, tetapi Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Rasul Ulul Azmi yang ketiga, yang keempat yakni Nabi Isa. Nabi Isa termasuk Rasul Ulul Azmi karena
kesabarannya dalam menghadapi umatnya yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan mukjizat kepada Nabi Isa sebagai bukti kerasulannya. Salah satunya yaitu dapat berbicara ketika masih bayi. Yang terakhir Rasul Ulul Azmi yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan Rasul terakhir. Beliau juga termasuk golongan Rasul Ulul Azmi sebab kesabaran dan keteguhannya dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW tetap dalam kesabarannya meskipun mengalami kezaliman. Cukup sekian ya anak-anak, semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, berkah di dunia dan akhirat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.